Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rumiela. Nah, di sini pertama kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. Hmm, Pembelajaran tematik terintegratif ini, pembelajaran tematik adalah merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar. Mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran tersebut, meliputi integrasi integrasi integrasioner dan integrasioner, meliputi multidisipliner dan transidisipliner. Nah, integrasi disipliner ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap mata pelajaran integrasi interdisipliner ini mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya sehingga dapat saling menjaga keselarasan pembelajaran. Integrasi pembelajaran sehingga setiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasar sendiri. Integrasi transdisipliner ini dilakukan dengan mengikat berbagai mata pelajaran dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran menjadi kompetensi konstekstual. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema menjadi makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik itu tidak belajar aspek dasar secara parsial. Berdasarkan tematik integratif kelas rendah dan kelas tinggi, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 kompetensi dasar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial masing-masing berdiri sendiri, sehingga pendekatan integrasinya adalah multidisipliner. Walaupun pembelajaran tetap menggunakan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu menerapkan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1, 3, 2, dan 3 sebagai penghela mata pelajaran lain. Melalui perusahaan kompetensi inti sebagai pengikat sebagai mata pelajaran dalam satu kelas dan tema sebagai pokok bahasanya. Untuk pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi, perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode, bahan, materi, alat, atau media yang digunakan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang sangat identitas mata pelajaran, SK, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan penilaian hasil belajar, dan sumber belajarnya. Untuk langkah-langkah guru dalam belajar materi dengan menggunakan pendekatan tematik integratif ini: 1. Memilih metode atau tema. 2. Melakukan analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, membuat indikator. 3. Melakukan pemetaan KI mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator dengan tema. 4. Membuat jaringan kompetensi dasar. 5. Menyusun silabus tematik terpadu. 6. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tematik. Untuk beberapa kompetensi yang harus dimiliki pendidik pada abad 21 ini: 1. Menyediakan dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan zaman sekarang. 2. Menggunakan media ramah teknologi.
3. Mampu menggunakan perangkat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. 4. Pengelolaan pembelajaran ramah teknologi. Nah, untuk kelebihan pembelajaran tematik dan integratif ini, 1. Dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. 2. Menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. 3. Anak didik mampu melihat hubungan yang bermakna sebab isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai suatu atau satuan saran atau alat. 4. Pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh. Akumulasi orientahun dan pengalaman anak didik tidak tersegmentasi pada disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu, sehingga anak didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang saling berkaitan antara satu sama lain. 5. Keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan yang lain akan menguatkan konsep yang telah disesuaikan anak didik karena didukung dengan pendekatan dan berbagai perspektif. Untuk kekurangan pembelajaran tematik dan integratif ini, 1. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakan dengan baik. 2. Persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama, guru harus merencana. 3. Pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata pelajaran. 4. Menuntut penyediaan alat, bahan, saran, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang akan dipadukan secara serentak. Nah, untuk kendala penerapan tematik integratif di kelas tinggi, kendala yang muncul pada penerapan tematik kelas tinggi ini biasanya terdapat pada karakter siswa. Umumnya karena kendala atau cangkupan materi yang lebih kompleks. Untuk kelas tinggi 4 sampai kelas 6 memiliki beban materi yang lebih mendalam dibandingkan kelas rendah. Hal ini mengakibatkan guru merasa sulit untuk mengikatkan materi dengan tema. Akan lebih sulit untuk memahami pembelajaran karena tidak semua siswa memiliki tingkat kognitif yang di atas rata-rata. Nah, sekian pembahasan kita tadi mengenai tematik integratif kelas tinggi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.